Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bonita dalam pembelajaran fisika, materi besaran dan satuan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dan senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, serta inayah dari Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita belajar tentang besaran dan satuan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian besaran pokok. Yang kedua, menyebutkan besaran pokok beserta satuannya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian besaran turunan. Yang keempat, menyebutkan contoh besaran turunan beserta satuannya. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar tentang objek IPA dan pengamatannya, di mana di situ juga diterangkan tentang besaran, ya. Masih ingat apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka serta memiliki satuan tertentu. Contohnya kemarin besaran itu apa? Panjang, ya. Oke, coba kita lihat animasi berikut. Ini ada meja, kita ukur panjangnya si meja, ya. Nah, karena dia dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka, misal ini meja setelah diukur ternyata ketemu hasilnya 36 cm. Berarti ya, panjang itu merupakan besaran. Sedangkan 36 ini adalah nilai dari besaran dan cm ini adalah satuan. Ya. Masih ingat satuan itu apa? Satuan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran dari besaran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Contoh lagi ini, ya. Kita punya tomat. Tomat ini berapa ya kira-kira masanya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kita biasa mengenal berat kan ya. Berapa ya beratnya si tomat? Padahal kalau dalam fisika itu bukan berat ya, tapi massa. Ya, masanya si tomat ini berapa? Nah, kita gunakan ini yang namanya neraca untuk mengukur massa dari tomat. Menurut arahnya, besaran itu dibagi menjadi dua anak-anak. Ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Apa sih bedanya? Kalau besaran vektor itu besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Ini contohnya, ada mobil dia bergerak dengan kecepatan sebesar 40 km per jam ke arah timur. Ya. Ada nggak besarnya? Besarnya berapa? 40 km per jam. Arahnya kemana? Ke arah timur. Jadi kecepatan dia punya besar dan juga arah. Maka kecepatan itu disebut besaran vektor. Sedangkan besaran skalar itu besaran yang hanya mempunyai besar. Contohnya ya, panjang. Tadi kalau kita ngukur panjang, misalnya nih ada kayu nih, setelah kita ukur panjangnya ketemunya 25 cm ya. Apakah dia butuh arah? Tidak kan? Dia hanya punya besar saja tapi tidak memiliki arah. Maka panjang termasuk besaran skalar. Selain panjang, massa, waktu, energi, intensitas cahaya, dan semua besaran pokok itu termasuk dalam besaran skalar. Nah, berdasarkan satuannya, besaran itu dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Apa
sih besaran pokok itu? Nah, besaran pokok itu besaran yang dapat berdiri sendiri dan langsung dapat diukur dengan alat tertentu. Ya, ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Atau biasa saya singkat dengan jiwa SMP. J, jumlah zat. I, intensitas cahaya. W, waktu. A, kuat arus listrik. S, suhu. M, massa. Dan P, panjang. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Panjang. Apa sih panjang itu? Panjang itu adalah jarak yang ditarik menurut garis lurus antara dua titik posisi. Satuan panjang dalam satuan internasional adalah meter. Ya, alat ukur untuk mengukur panjang ada meteran, jangka sorong untuk mengukur. Selain mengukur panjang dari benda, dia juga mengukur diameter ya. Yang bawah ini untuk mengukur diameter luar, sedangkan yang atas untuk mengukur diameter dalam. Yang ketiga ada juga mikrometer scrap ya. Ini untuk mengukur benda-benda yang sangat tipis. Misalnya kita ingin mengukur ketebalan dari kawat tembaga, misalnya kita pakai mikrometer scrap. Sedangkan massa itu adalah kuantitas atau jumlah zat atau materi yang terkandung dalam sebuah benda. Satuan dari massa itu adalah kilogram dan alat ukurnya adalah neraca. Sedangkan waktu adalah lama berlangsungnya suatu peristiwa. Dan ya, satuannya adalah sekon atau detik. Suhu satuannya adalah Kelvin ya. Alat ukurnya adalah termometer. Nah, ini yang sering kita gunakan sekarang karena kita musimnya corona, maka kita sering gunakan termometer gun gitu ya. Kuat arus listrik ya. Satuannya adalah ampere atau A. Dan alat ukur yang digunakan adalah ampere meter atau avometer. Yang keenam adalah intensitas cahaya. Ya, intensitas cahaya ini satuannya adalah kandela atau disingkat dengan CD, dilambangkan dengan CD. Alat ukurnya adalah lux meter. Yang terakhir adalah jumlah zat, satuannya adalah mol ya. Nah, supaya lebih jelas mengenai besaran pokok, kalau tadi saya punya singkatan jiwa SMP, ini ada lagi singkatannya. Massa paling indah waktu kujumpa Susi. Massa, besaran pokok massa. K, panjang. In, intensitas cahaya. Waktu. Ku, kuat arus listrik. Jumlah zat. Dan suhu. Ya. Nah, sekarang nih, diperhatikan tabel berikut ini. Ya, untuk nama besaran satuan beserta lambang dari satuan. Ini lambang dari satuan ya, bukan lambang dari besaran. Untuk nama besaran panjang satuannya meter dilambangkan dengan M, meter M. Massa kilogram dilambangkan dengan kg. Waktu sekon, kuat arus listrik ampere, suhu Kelvin, intensitas cahaya kandela dan jumlah zat mol. Sekarang kita bahas tentang besaran turunan. Ya, apa sih besaran turunan itu? Besaran yang tersusun dari besaran-besaran pokok. Contohnya adalah luas. Nih, perhatikan gambar di samping nih ya. Ada gambar lapangan sepak bola. Bentuknya apa ya? Oh ya, bentuknya adalah persegi panjang. Kalau persegi panjang, itu rumusnya apa? Panjang dikali lebar. Berarti luas itu merupakan turunan dari besaran pokok panjang. Sedangkan kecepatan itu kita pakai rumus, ingat kalau waktu SD dulu rumusnya adalah Jokowi ya. JKW, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Sedangkan untuk mengukur kecepatan sendiri berarti jarak dibagi waktu. Oke.
Karena jarak itu kan panjang dari dua buah titik kan ya. Jadi sama dengan apa? Jarak sama dengan panjang ya. Kemudian dibagi waktu ya. Berarti kecepatan itu diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari kemarin, ada satuan tak baku ya. Satuan tak baku. Masih ingat satuan itu ada berapa macam? Ada dua ya. Ada satuan baku dan ada satuan tak baku. Kalau satuan tak baku itu apa kemarin? Satuan yang hasilnya tidak sama antara pengukur yang satu dengan pengukur yang lain. Contohnya ini ada depa. Depa itu jarak antara tangan kita, kalau kita rentangkan berarti jarak antara ujung tangan kanan dengan ujung tangan kiri. Kira-kira dia sebesar 2 meter. Sedangkan hasta, ini hasta mulai dari ujung tangan sampai siku ya. Ini kira-kira setengah meter. Kemudian ada tangan. Tangan itu mulai dari ujung tangan sampai dengan pergelangan tangan. Ini sekitar 10 cm. Kemudian ada yard. 1 yard ini sama dengan 1 sampai mulai bahu sampai dengan ujung tangan ya. Ini kira-kira 1 meter. Dan yang terakhir ada kaki ya. Kaki mulai dari tumit sampai dengan ujung jari ya. Ini sekitar 30 cm. Nah, gimana kalau mengukur jengkal seperti yang sudah kalian lakukan kemarin? Nih, caranya seperti ini ya kalau mengukur jengkal. Nah, kalau kita mengukur panjangnya besi, kita pakai jengkal. Apakah sama nanti hasilnya antara satu orang dengan orang yang lain? Pasti beda, karena tangan orang beda-beda, ya kan? Ada yang tangannya besar, ada yang tangannya kecil. Ya. Sedangkan satuan baku itu dikenal dengan nama satuan internasional atau disingkat SI ya. Apa syarat suatu satuan itu disebut satuan internasional? Yang pertama, satuannya tetap. Diukur oleh siapapun hasilnya sama alias tetap ya. Yang kedua, tidak mengalami perubahan oleh apapun, misalnya tidak berubah karena perubahan suhu. Yang ketiga, mudah dibuat oleh setiap orang yang ingin menggunakannya. Contohnya kalau mistar ya, dari pabrik A sampai pabrik B, semuanya bisa membuat mistar ya kan. Yang nomor 4, dapat dipakai di mana-mana, artinya bersifat universal. Mau kita pakai di India boleh, mau kita pakai di Inggris bisa, ya dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal satuan ya, sistem, satuan MKS dan juga CGS. Apa sih satuan MKS sama CGS itu? Kalau MKS ini singkatan dari M. M itu meter, K kilogram, S sekon. Jadi ya dalam satuan panjangnya pakai satuan meter. Sedangkan masanya pakai satuan kilogram dan waktu pakai satuan sekon. Sedangkan CGS ini satuan yang lebih kecil lagi ya. CGS disingkat dari C. C itu adalah centimeter, G gram, S sekon ya. Jadi centimeter, gram, sekon. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa kerjakan soal latihan yang sudah saya berikan di Google Classroom. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.